Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kalian Cong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli, yaitu Realme C51. Ya, Realme C51, Realme C51. Sebenarnya HP ini bisa dibilang sudah discontinue ya, karena sudah sulit nyari harga yang 1,3 jutaan ya. Nah, ini rata-rata dijual 1,4 jutaan ya. Ini bagian atasnya ini NFC, karena ini smartphone menurutku paling cakep di harga 1,5 jutaan. Ini paling cakep sih, dengan spek yang lumayan sih. Oke, di bagian depannya Realme C51, Realme, dan di bagian belakangnya dia ada 4 selling pointnya. Chargernya sudah 33 watt, ini yang gokil. Layarnya 90 Hz, 50 megapiksel dan 7,99 Ultra Slim. Yang saya ambil ini yang varian RAM 4GB, internal 64 GB ya. Oke, kita buka. Dan di bagian dalamnya seperti ini, ada box kecil yang isinya kartu garansi, panduan singkat, dan juga casing yang warnanya agak gelap gitu. Oke. Dan di bagian bawahnya di sini ada smartphone-nya, saya minta yang warna hijau. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C ya tentunya. Oke, dan di sini ada kepala charger yang Super VOC, sudah mendukung 33 watt. Ini gokil. Jadi smartphone ini jualannya di charger ya. Oke, kita ke smartphone-nya. Nah, modelnya kayak gini, mirip dengan Realme kemarin itu apa ya? Yang kayak gini. Lupa. Realme Note 50, karena itu memang pengganti dari ini ya. Karena ini sudah discontinue kayaknya, diganti dengan Realme Note 50. Cuma ini lebih gokil di chargernya. Kalau Note 50 standar aja sih. Oke, dan ini kayak gini bentuknya. Di bagian sini ini ngedove dan di bagian atas ini glossy. Oke, mungkin ini aja yang kita dapetin, dan sekarang kita beresin barang-barang ini. Dan sekarang kita ke smartphone-nya dan kita bahas bagian sisi-sisinya. Sambil lalu kita nyalakan. Oke, dan di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down, dan di bagian atasnya ini sini kosong ya. Dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray. Yang SIM tray-nya ini sudah dedicated ya, dan di sini nggak ada karet pengamannya ya. Kalau kemarin di Vivo Y03 itu ada karet pengamannya untuk mencegah air masuk. Kalau ini nggak ada. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grid speaker. Oke, sudah nyala, dan sekarang kita setting kelar. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone yang ternyata internalnya 64 GB, tersisa 47,1 GB. Jadi hilang sekitar 16 GB. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar wis. Kalau kita lihat dari depannya ini drop notch-nya itu lebih kecil ya. Dan katanya ini ada mini kapsulnya ya. Kalau kita ngecas itu biasanya muncul ya. Dan kalau kita lihat dari desainnya ini ya, karena ini memang pendahulunya dari Realme Note 50 ya. Ini sebenarnya sudah hampir discontinue, tapi masih ada yang jual sih. Kalau di toko resminya sudah nggak ada. Nah, maksudnya sudah discontinue ya. Di toko online masih ada beberapa, tapi harganya agak mahal memang. Kalau harga resminya dia ada dua varian ya. Ada yang RAM 4GB internal 64 GB yang dijual dengan harga 1.399.000, atau yang RAM 4GB internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.699.000. Selisih sekitar 300 ribuan ya. Itu menurutku lebih oke yang ambil yang 128 GB sih menurutku. Tapi kalau kita lihat dari desainnya ini memang standar aja ya. Kayak kamera smartphone pada umumnya, modelnya kayak gini doang. Dan untuk warnanya smartphone ini sebenarnya ada dua varian warna, ada mint green dan satu lagi itu carbon black. Yang saya ambil ini yang mint green ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian bodinya dulu. Bodinya ini menggunakan plastik ya. Yang bagian atasnya ini glossy dan bagian bawahnya ini doff gitu. Dan framenya juga menggunakan plastik. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Dan untuk layarnya ini, layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,7 inch. Rasionya 20:9 ya. Untuk resolusinya masih HD+, yaitu 720 x 1600 pixel. Untuk refresh rate-nya mantap banget, sudah 90 Hz ya. Dan untuk kecerahannya sih sudah 550 nit. Di bawah terik matahari ini lumayan lah. Dan untuk proteksinya dia nggak ada proteksinya, tapi dia dapat screen protector bawaan kayak gini ya. Oke lah. Dan sekarang kita bahas di bagian Android-nya. Di Android-nya menggunakan Android 13 dan interface-nya menggunakan Realme UI T. Dan untuk keamanannya dia ada set fingerprint dan juga face unlock. Dan ini dia nggak ada ketuk dua kali untuk mematikan layar ya. Tapi untuk menyalakannya ada ketuk dua kalinya kayak gini. Nah, kita bisa cek face unlock-nya, kebuka. Untuk face unlock-nya lumayan cepat ya. Kita matikan ketuk dua kali, dan dia juga ada angkat untuk nyalakan layar kayak gini. Dan untuk fingerprintnya kita coba, lumayan cepat.
tapi nggak cepat-cepat amat ya. Tapi akurasinya oke, sekali tekan kayak gini, cuma kurang cepat aja tuh. Oke. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Prosesornya dia menggunakan unit SoC T612 yang didukung dengan RAM 4GB, bisa ditambah 4GB dan internal 64GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya dia mencapai 236 ribuan ya. Oke lah, standar lah di harga segini. Mirip dengan kemarin itu Vivo Y03 yang Helio G85 ini sudah sama-sama kencang sih untuk main game, oke lah. Dan untuk sensor-sensornya dia lumayan lah, gyroscope-nya ada dan lumayan agresif. Tuh, agresif banget malahan. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 33 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 9%, yang nggak begitu awet ya kalau kita bandingkan dengan kemarin Vivo Y03. Tapi pas ketika kita coba buat ngecas, casnya ngebut banget. Ya dia 33 watt. 10 menit dia bertambah 28%. 20 menit dia bertambah 43% ya. Kencang banget kan. Jadi dia kalau 30 menit sudah hampir full ya. Apalagi sampai 1 jam, gak nyampe 1 jam sudah full. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 depth sensor. Jadi dia depth sensor yang bukan makro ya. Dan di kamera depannya dia beresolusi 5 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada mode foto yang bisa ngezoom sampai 10 kali, oke. Nah, di sini ada mode video yang ngezoomnya bisa sampai 10 kali juga, oke. Untuk perekaman videonya dia di 1080p 30 fps ya, oke. Dan untuk perekaman kamera depannya kalau kita lihat di sini dia mentok di 720 30 fps ya, nggak nyampe 1080p 30 fps. Jadi wajar kalau misalkan burik ya. Ada mode malam, di sini ada mode potret. Di mode potretnya ke dalamnya bisa kita atur ya. Dan filternya enggak ada. Dan di sini ada mode lainnya, di lainnya ini ada selang waktu, wis oke, ada mode selang waktunya, ada mode pro, panorama, gerak lambat, wis cakep, ODIR dan 50 megapiksel. Ini mirip banget dengan Vivo Y03 kemarin ya, atau Vivo Y03 yang nyontek Realme ini, karena ini lebih dulu keluarnya, dia keluarnya 2023 kemarin, sekarang sudah discontinue ya, diganti dengan Redmi Note 50. Dan untuk perekaman video dan Bluetoothnya kita akan tes di ruangan terbuka, let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Realme C51. Kita lihat di layar, ini lumayan real ya. Tuh, langitnya warnanya biru, keren sih. Dan ini warnanya yang kayak gini suasananya. Oke, kalau di layar sih cakep banget ya. Kita coba zoom sampai 10 kali. Lumayan lah, walaupun burik-burik gitu ya. Dan sekarang kita coba putar ke wajah kayak gini. Dan teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas cahaya, warna, dan juga suaranya ya. Bagaimana? Gak usah dibuat lari, ini kameranya gak ada stabilizernya atau AIS-nya. Dan untuk kamera depannya kok kayak cat air gitu ya. Ya beneran ini kayak cat air loh. Kurang tajam resolusinya. Dan di atas itu birunya masih dapat ya. Oke. Karena saya di tempat yang gelap kayak gini. Seharusnya memang gitu sih. Nih tempat yang panas kayak gini. Ya teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera, cahaya, dan juga warnanya ya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Realme C51. Kalau kita lihat di layar sih ini terang ya, memang lampunya terang banget. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini. Gimana? Oke enggak? Dan ini dia perekaman kamera depannya kalau malam-malam. Ya ini burik banget ya. Pokoknya banyak noise-nya dan juga kurang tajam. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kameranya. Tapi lumayan lah. Dan untuk hasil fotonya untuk kamera depannya sih standar ya, baik mode auto, HDR-nya aktif atau enggak, ini mirip ya, memang gak ada awannya. Dan kalau kita gunakan mode potretnya lumayan rapi ya. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya mirip dengan kamera depannya, ya mirip banget kamera belakang dengan kamera depannya, mode HDR-nya sama. Dan kalau kita gunakan mode potretnya lumayan mirip banget ya. Dan kalau kita buat ngezoom dia standar 10 kali zoomnya ya. Dan kalau kita gunakan mode daun ya, warnanya ini keluar banget ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam, ini mode kamera depannya lumayan oke sih, walaupun nggak begitu tajam tapi lumayan lah. Kamera belakangnya juga oke, apalagi yang remang-remang kayak gini masih kelihatan, tadi oke banget ya.
Ini lebih terang mode malamnya ya daripada mode pro-nya ya. Kalau mode pro-nya itu cuman satu foto per 5 detik ya. Biasanya kan 30 detik satu foto atau 16 detik satu foto. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Realme C51. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Dan smartphone ini menurut saya sih tahun ini 2024 ini masih recommended banget ya. Recommended banget walaupun ada beberapa faktor dari kekurangan dan kelebihannya ya. Dan kalau kita bahas dari bagian kelebihannya, ini banyak banget ya. Yang pertama, chargernya sudah 33 watt. Kencang banget ya. Nggak sampai 1 jam kalau masih ada baterainya, itu biasanya sudah full ya. Dan dia sudah ada mode pro-nya, mode malamnya ada slow motionnya, dan juga ada selang waktunya. Itu kelebihannya ya. Tapi kalau kita bahas bagian kekurangannya, menurut saya sih yang pertama dia nggak ada ketuk 2 kalinya. Tapi lumayan lah, dia ada fingerprintnya dibanding kalau kita lihat di Vivo Y03 yang nggak ada fingerprintnya dan nggak ada ketuk 2 kalinya. Jadi kekurangannya menurut saya sih cuma nggak ada ketuk 2 kalinya, dan udah nggak ada lagi. Kalau misalkan dia pasti pakai UniSoC, apakah itu kekurangan atau kelebihan? Teman-teman komen di kolom komentar. Menurut saya sih bukan kekurangannya, karena di harga segini itu standar lah pakai UniSoC, yang menurutku kenceng sih buat main game. Walaupun mungkin untuk daya baterai biasanya lebih boros dibanding dengan menggunakan MediaTek atau menggunakan Snapdragon ya. Kemarin itu Vivo Y03 itu irit banget ya. Dan mungkin di sini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video depannya jelek banget ya, burik.